Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'. Takzim wa ikraman kami kepada Tunku Pimpinan Dayah Miftahul Khairat Al-Adiziyah. Semoga beliau sehat sabar dan keluarganya dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala marah bahaya. Amin ya Allah, amin. Hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan cara antar negara yang amat berjauhan, tidaklah jadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tetapi hadirin, perlu kita catat bahwa alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 15 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang disebutkan dan dikatakan oleh ahli tafsir
menyebar berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah kecil dan remeh. Ketahui bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat menghadapi masalah serius terkait dengan pembebasan berita palsu. Tetapi hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak menerima kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tetapi hak mengeluarkan pendapat itu bukan seperti kita berteriak di tengah hutan. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. Hadirin yang berbahagia, para produsen hoax yang sangat keterlaluan pada saat menyelang yang umum yang lalu ukhuwah antar umat beragama dan internet umat Islam tercabik-cabik akibat keresahan hoax. Mengapa demikian hadirin? Tega-teganya di saat kita berduka atas meninggalnya dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19. Mereka teganya memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas bayang korban COVID-19 dan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak. Kita harus bergerak. Tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Setuju. Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu benar-benar telah mewarnai aktivitas masyarakat kita, antaranya hoax yang terkait politik, ekonomi, dan sosial. Liputan 6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi, antara lain vaksin COVID-19 itu adalah virus buatan, bisa menular melalui udara, Bisa mati di ruangan panas. dan vaksin COVID-19 itu terbuat dari bahan babi, bisa menyebabkan kelumpuhan. Maka vaksinasi jadi jelas hadirin. Kejahatan berita palsu telah realitas masyarakat kita. Dampak negatifnya yang sangat besar, yaitu menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, Mengganggu jalan program yang pemerintah telah disepakati oleh bersama legislatif. Untuk itu hadirin, mari kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh Kariah kami. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
Wahai orang-orang beriman, jika ada seseorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, agar kamu tidak menyesali perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Mukhtasar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surat Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalib. Mereka dituduh berencana membunuh Al-Walid utusan Nabi. Mengapa demikian hadirin? Berdasarkan laporan yang sebenarnya Bani Mustalib justru berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini adalah Pembohong atas banyak memperlakukan dosa. pada kesempatan ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dari uraian itu dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, Hoax adalah sebuah realitas sosial yang mengancam persatuan bangsa kita. pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebaran dan produsen hoax. Maka berakhirlah ayat tadi, maka berakhirlah syarahan kami. Kami mengajak hadirin untuk berselawat. Salam